Anggota Fatwa MUI cabuli sesama jenis, Anwar Abbas mana suaranya? Ditulis oleh Jaya Wijaya. Anwar Abbas adalah pengamat sosial ekonomi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MUI. Banyak yang menyebut bahwa beliau adalah pengganti Tengku Zulkarnain yang juga sering nyinyir terhadap pemerintah. Tapi penulis merasa Anwar Abbas berada di level yang berbeda, jauh lebih licik dan sangat jauh dari kata lucu. Pertanyaan-pertanyaan beliau cukup halus dan sanggup membodohi orang awam jika tidak hati-hati dalam mengartikannya. Pernyataan-pernyataan beliau cukup halus dan sanggup membodohi orang awam jika tidak hati-hati dalam mengartikannya. Beberapa pernyataannya antara lain, meminta agar hukum dibuat untuk mendidik dan bukan membidik. Hal ini diucapkan saat Habib Rizik diproses oleh kepolisian. Padahal seperti yang kita tahu, kalau sejak kasus Ahok MUI lah yang menggunakan fatwa untuk membidik Ahok. Menganggap Irjen Napoleon sebagai orang yang bertanggung jawab, siap dengan konsekuensi hukum saat melumuri Muhammad Kece dan menganiayanya dengan kotoran manusia. Contoh terakhir adalah saat meminta Densus 88 untuk mengurusi KKB Papua daripada mengurusi kotak amal yang diduga digunakan untuk mendanai biaya operasional teroris. Padahal kita tahu KKB sudah dinyatakan sebagai organisasi teroris dan diurus langsung oleh TNI. Kurang tegas apa pemerintah? Sementara GAM Aceh malah diberikan hak untuk menjalankan syariat Islam di provinsi tersebut. Namun KKB Papua dianggap sebagai teroris. Tapi hal tersebut masih kurang bagi Anwar Abbas. Pernyataan Anwar Abbas terhadap Densus 88 membuat kita bertanya-tanya, apa yang ada dalam otak Anwar Abbas? Teroris. Dengan dasar ingin memerdekakan diri, meminta agar pemerintah fokus. Sedangkan pengacau dengan dalil agama dan menggunakan kotak amal malah diminta untuk tidak diurusi. Kita juga bisa melihat standar ganda MUI dalam hal ini. Kita tidak lupa bagaimana MUI meminta Ade Armando untuk tidak membahas agama Islam jika bukan ahlinya. Tapi kenapa MUI malah membahas masalah pertahanan, sedangkan lembaga tersebut hanya spesial dalam hal membuat fatwa haram? Memang benar Anwar Abbas bisa saja tidak mewakili MUI. Tapi kenapa MUI terkesan membiarkan Anwar Abbas berkuar seenaknya membawa-bawa jabatan sebagai Waketum MUI? Mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Sementara itu di luar sana ada anggota fatwa MUI yang terkena kasus melakukan perbuatan cabul kepada sesama jenis bernama Gusti Makmur. MUI sebagai organisasi fatwa, termasuk Anwar Abbas yang adalah Waketum MUI, seharusnya mengurusi kelakuan anggotanya yang seperti ini. Selain banyaknya oknum ustadz cabul serupa, hal di atas tentu sangat sesuai dengan kepakaran MUI. Pertama, pelakunya adalah anggota fatwa MUI sesuai dengan spesialisasi MUI membuat fatwa. Lalu untuk oknum Ustadz Cabul itu juga sesuai dengan spesialisasi MUI yang merupakan lembaga kumpulan para pemuka agama Islam. Maka lembaga kumpulan ulama diam-diam saja ketika ada oknum Ustadz berbuat cabul malah mengurusi soal kotak amal. Kan lucu jadinya. Dilansir detik.com, baru-baru ini Mahkamah Agung atau MA menolak kasasi Gusti Makmur hingga ia tetap dihukum 5 tahun 3 bulan penjara atau 63 bulan penjara. Komentar penulis, untung yang menangani kasus ini adalah Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Syariah Aceh mungkin bisa bebas ini si cabul. Sama seperti saat Mahkamah Syariah Aceh membebaskan pemerkosa anak. Malu dong sama Dewan Gereja yang berani investigasi kasus pencabulan oknum pastor di Perancis. Sedangkan ini yang sudah terbukti saja malah dibebaskan oleh Mahkamah Syariah. Lalu bagaimana soal kasusnya? Jujur saja penulis sendiri geli membacanya. Singkat saja ya penulis rangkum, selanjutnya baca sendiri ke sumbernya. Awalnya pelaku bertemu korban yang memiliki perawakan atletis. Sejurus kemudian Gusti Makmur melakukan pelecehan seksual ke korban. Nanti chat di WA saja ya, biar kita lebih akrab, kata Gusti Makmur kepada korban. Komentar penulis, entah apa yang ada dalam pikiran korban. Kok diam-diam saja diperlakukan seperti itu? Apakah karena takut dengan jabatan pelaku sebagai anggota fatwa MUI sekaligus ketua KPU? Ataukah kalau melawan takut dianggap membuka aib sesama? Gusti Makmur yang pernah mengampu divisi bidang fatwa MUI Kota Banjarmasin kembali menggerayangi korban. Nanti kita sambung lagi di WA aja ya, biar lebih dekat aja. Atau pas kamu lagi gak kerja kita jalan-jalan. Atau kamu mau ikut saya ke Banjarmasin kah? Tanya Gusti Makmur. Komentar penulis, tampaknya sudah saja ya, jangan kita bahas lagi kronologisnya. Jujur pembaca geli membacanya. Selain itu, ini seharusnya tugas Anwar Abbas dan MUI untuk mengurusi anggotanya sendiri, bukan malah melarang-larang Densus 88 dalam menyita kotak amal untuk dana teroris. Begitulah kura-kura.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam permukaan air itu meningkat. Jadi potensi rob itu ada. Karena itu kita memastikan pompa-pompa mobile kita dalam posisi siaga. Ini ada 2 pompa mobile di sana. Dipastikan bahwa siap sehingga bila diperlukan untuk melakukan pemompaan ketika ada limpasan air akibat rob. Pemkot Jakut sebut banjir rob tidak dapat dikendalikan. Coba tanya dulu sama Anies. Ditulis oleh Syardi. Selain banjir karena hujan deras atau kiriman dari kota tetangga, Jakarta juga mengalami banjir rob. Secara singkat, banjir rob adalah naiknya permukaan laut atau air laut ke daratan yang disebabkan oleh air laut pasai. Jalan R.E. Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara terendam rob. Warga mengeluhkan genangan rob itu selalu muncul setiap hari dalam sepekan terakhir. Menurut pantauan detik.com, pada Minggu pagi, genangan rob menggenangi Jalan R.E. Marta Dinata, tepatnya di seberang Taman Kampung Moga. Genangan air setidaknya setinggi 30 cm. Seorang penjual warung di sekitar lokasi bernama Cito mengatakan, banjir sudah menggenangi jalan tersebut dalam seminggu ini. Dia menyebut banjir biasanya datang ketika pagi hari. Udah seminggu yang lalu lah, tadi pas saya ke pasar, tadi jam 5:30 belum ada air, pas jam 6:30 itu udah kegenang kayak gini. Biasanya pagi banjir, kata Cito saat ditemui di lokasi. Cito mengungkapkan ketinggian air bervariasi hingga 50 cm. Menurutnya, rob biasanya surut ketika hari sudah menjelang siang. Kadang juga sampai setinggi taman yang di tengah itu, 50 cm. Cepat surut kalau sudah siang, kalau pompa dinyalain, terang Cito. Sebenarnya ini diperparah oleh penurunan tanah di Jakarta beberapa sentimeter setiap tahunnya akibat penggunaan air tanah yang berlebihan, sehingga air laut naik dan lebih mudah menjangkau daratan. Bahkan saya membaca, lupa baca di mana, kalau penurunan tanah sangat masif, maka wilayah Jakarta Utara yang akan menjadi korban pertama banjir rob. Banjir rob di Jalan R.E. Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara ini mungkin menjadi tanda awal sekaligus warning bagi Pemprov DKI. Ada satu hal yang menarik, Pemkot Jakarta Utara menilai rob itu tidak dapat dikendalikan. Memang rutin rob yang nggak bisa dihandle sampai sekarang itu rob, kata Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara, Adrian Maramaulana. Adrian mengatakan kejadian rob dalam sepekan terakhir ini bukan hanya karena air laut pasang, tapi juga karena adanya gerhana bulan. Oleh karena itulah, dia mengatakan air laut tengah mengalami ketinggian. Karena itu kan dari ujung ke ujung itu kan, kalau